Alhamdulillah Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan Timrah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersalawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus memperbanyak salat kepada beliau, kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, untuk dimaklumi sebelum kita mulai, pada akhir pengajian nanti ada permintaan dari Bapak Haji Habibi. Jadi beliau meminta kepada kita semua, keikhlasan kita semua untuk berdoa bersama terkait dengan kepergian atau akan berangkatnya istri beliau dan salah seorang putra beliau untuk melaksanakan ibadah umrah. InsyaAllah nanti setelah selesai pengajian atau menjelang selesai pengajian, ya. Jamaah sekalian, saat niki negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya begitu banyak kejadian-kejadian yang memprihatinkan, belum lagi musibah banjir bandang yang menimpa daerah Sumatera Barat, yang sampai saat niki menurut data yang
sempat baca jumlah korban yang meninggal dunia sudah 914 orang, yang belum ditemukan atau yang hilang 389, belum lagi yang luka. Nah, jadi bisa saja nanti jumlah korban akan terus bertambah. Nah, kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musibah yang menimpa mereka menjadi asbab diampuninya dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Jamaah sekalian, pada dasarnya musibah-musibah yang terjadi di muka bumi niki itu akibat perbuatan manusia, akibat pegawean teh jamaah sekalian kan? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut ini disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka bertobat maksudnya, ya. Nah, jadi sebenarnya jamaah sekalian, 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi kita sudah mengingatkan. Waktu itu beliau mengingatkan kepada kaum muhajirin tentang beberapa sebab terjadinya musibah di muka bumi niki. Nah, mari kita renungkan hadis yang cukup panjang ini dengan harapan ampun ndak tegawe, ampun ndak sampai terjadi 5 perkara yang paling cepat mendatangkan berbagai macam musibah. Nah, jadi hadis niki ini riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Nabi enta bersabda kepada para muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang muhajirin. Memang si khitabnya itu muhajirin, kaum muhajirin lain, lagu termasuk tiang pelungguh juga, ya? Nah, termasuk kita semua diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Khamsu khisalin idza btalaituhum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Ada 5 perkara, apabila kalian diuji dengan 5 perkara itu, dan saya berlindung kepada Allah, bahasa Nabi bahwa kalian akan mendapatkan 5 perkara itu. Nah, jadi ada 5 jamaah sekalian. Ini kalau terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negeri, di suatu kampung, maka besar kemungkinan akan terjadi tidak hanya musibah tetapi juga penyakit dan berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Si pertama jamaah sekalian, kata beliau, lam tazharil fahisah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihimut ta'un wal awja' allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw. Nabi artinya, tidaklah nampak perbuatan-perbuatan keji, artinya dosa-dosa besar, entah itu zina, riba, minum minuman keras dan lain sebagainya di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah kaum itu penyakit atau wabah taun dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya, ya. Nah, jadi wah zina tersebar, wah dia narak dengan ilak ngelakuan, wah anggapnya hal biasa. Begitu juga riba, minum minuman keras, wah dia narak dengan bersebut. Layak jamaah sekalian, masih dengan bersebut nginum-minuman keras, ya. Makin wah mulai ya bani terang-terangan, seolah-olah mereka sudah menganggap hal itu hal yang biasa. Begitu juga dengan zina, sering wah tendait kasus angkun dengan si berselingkuh, dengan berzina. Wah hampir menjadi tontonan dan berita sehari-hari yang kita dengar. Padahal dalam hadis sahih disebutkan, idza zuhara zina war riba fi qaryatin, wah menyebar tampak jelas perbuatan zina di riba di suatu kampung niki. Nah, ini faqad ahallu bi anfusihim azaballah, sungguh mereka telah menghalalkan
untuk diri mereka siksaan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jamaah sekalian, yang temelet jauhang si musibah dekat Allah Subhanahu wa taala, terjauhin fahishah, perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa besar seperti zina, minum minuman keras dan riba serta dosa-dosa besar lainnya. Karena jamaah sekalian, mohon maaf ya. Kita terkadang saat-saat seperti niki sedang tidak ada musibah, jarang tepati perhatian hal-hal si marak niki. Lalu ketika kita sudah diuji, mungkin pelungguh masih ingat ya. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Pertama tendai tang gempa lain elek deriki niki kan ya. Jadi keparan det yang telang padahal yang berdiri sugul ya. Saya ingin melendot sida biasa telun terikin besigit ya. Jadi jamaah sekalian, coba teringat lain ya. Setelah gempa ramai masjid, ramai dengan berjamaah, bahkan tempat-tempat hiburan sepi. Apakah mestinya tegur terjulu isi Allah ampun ta rajin beribadah? Jadi hendaknya sampai marak niki. Ya mulai wah jerak gempa, mulai berkurang terus jamaah di masjid sampai akhirnya kembali seperti semula. Jadi dendek tenunggu teguran Allah ampun terajin beribadah. Kita berusahalah untuk setiap saat, setiap waktu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dengan sebab ketaatan teniki Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari segala macam bala dan bencana. Mungkin masih ingat pelungguh macam-macam tahu dengan ngungsi sampai kubur bani dengan tinduk tono. Coba makin saya bani tinduk le kubur. Yang si layak si takutnya sampai bani ya tinduk le kubur. Si takutnya terus jamaah sekalian, marak bahasa Nabi enta wah terjadi hal-hal seperti niki akan timbul nanti tidak hanya wabah taun, tetapi penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang yang terdahulu dari kalian. Bahasa Nabi enta lain dek tuah kenal diabetes, dek tuah kenal macam-macam HIV ne piaran nge, penyakit-penyakit makin kan luwe macam penyakit makin nge. Ente sekedar panas awak ten dek tuang ina obat bawang Banten campur isi napiarane isi bawang semperu selesai. Tiang sang paling lelah bersempru karena itu termasuk dengan layan ya. Dengan layan dan narak jarang dokter sida. Maka narak dokter mantri sinarani nilai. Dan narak lain sina nyuntikang ini asal te malaria B12 si pedas no. Dan narak lain terus ene biang obat semara malak belik rodan bani nu ngene belik ni. Lagu alhamdulillah ya. Si takut tu satu ngumpen dek nuah dari tobat awak tu langsung dong jerak. Sebenarnya dia nak jerak kerana khasiat tobat mungkin si targetnya lah. Jadi mana niki jamaah sekalian luwe macam penyakit lah en makin kan wah pire jaga macam penyakit wah. Akibat perbuatan tu doang sebenarnya jamaah sekalian. Ini sudah diingatkan kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu lebih bahkan ya. Terus yang kedua jamaah sekalian, ini hati-hati. Walam yanqusil mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Termasuk hal-hal si sering abeang terutama bagi mereka yang muamalahnya, jual belinya terkait dengan takaran, terkait dengan timbangan ya. Ini hati-hati ndak sampai tengurangin timbangan. Lawan ndak ita nimbang untuk dengan lain, artinya ita nimbang barang dengan lain sempurna yang timbangannya. Bahkan arak doang bahasa teh terlebihin sekejap dah. Siapa tahu sekejap ganjing pondana susu tu ngumbe. Lagu pas ita nimbangan dengan artinya barang teh gentempang dengan lain kurangin teh ya. Ini yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawpun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Jadi anda nimbang untuk diri ni, maksudnya anda nimbang anu dengan sempurna yang ni ya. Lagu anda nimbang untuk nakar untuk dengan lain, kurangin ni ya, rugian ni dengan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, andainya terjadi hal seperti ini, apa yang akan kita alami jemaah sekalian? Maka Allah akan menimpakan kepada kita kekeringan, paceklik, maksudnya hidup susah, ya. Nah, karena Tuhan akan menahan hujan nanti di sana. Nah, jadi tahan hujan musim kemarau terjadi seperti itu, dan kita akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Nah, jadi si kedua niki sebabnya ya ndak tersampai ngumbarana ngurangin timbangan. Ingat ayat si sebut yang buruk niki ayat Al-Qur'an. Ini adalah ancaman. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Mutaffifin curang. Tapi maksudnya yaitu alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Jadi NMB yang isi dengan milenial ampun pas doang, bahkan minta lebih kadang-kadang ya. Nah, cuman wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, maksudnya membuat orang lain rugi. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi tidak tersampai gawe ya ande pegawaian atau profesi niki terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan takaran atau timbangan. Silat tersempurna yang sesuai bareng ketentuannya. Tidak tersampai merugikan orang lain, dan tentu kita pun juga tidak ingin dirugikan. Jadi ampun terpada pas-pas dalam hal bermuamalah niki. Si ketelu jamaah sekalian, nah ini walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yamtaru. Nah, jadi enewah arak dengan singumbe, jadi enewah arak dengan sinahan zakat. Jadi tidaklah mereka menahan zakat, artinya tidak membayarnya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Maksudnya hujan dia akan turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, lam yumtiru, dek negen turunang hujan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, membayar zakat niki bukan hal yang mudah. Artinya tono-tono paling belek ujian teh, ya. Nah, karena termasuk dek tembayar arana, artinya masih dek mana sempurna pembayaran teh. Seandainya ita wah berdiang kepeng, wah sampai nisabna, datang haulna, melai tu berbajar lagu ndekna sesuai pembayaran teh, kan harta teh kan zalim itu nggih. Nah, kan sering wah nikit yang sampean, bahkan sering yang berikan contoh kepada pelunggu, cuman tetap dah saling ingetang jamaah sekalian. Ende berdiang kepeng semiliar selai juta niki ndek sidang epiang ketika sudah sampai haulna. Nah, memang yang saat niki dah berdiang misalnya 1 miliar, dia mandai kumbai-kumbai tetap sidang epiang ya. Nah, lagu lawan yang sampai haulnya datang waktu dia nyugulang si selai juta non dek nani tengepiang. Anda tertahannya zalim itu, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kalau ini sudah dilakukan oleh banyak orang, maka hati-hati, Allah akan menahan hujan untuk kita, ya. Nah, si keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Jadi tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka itu orang kafir berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak sampai nekuat nekuasain itu dengan kafir jamaah sekalian ya. Nah, dan terakhir jamaah sekalian, si nyebabang nepiarana datangnya azab Allah adalah wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, maksudnya kaum muslimin, tidak berhukum dengan kitab Allah, tidak berhukum dengan Al-Quran, dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu syariat Islam,
melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Kita berlindung juga kepada Allah ndaknya sampai terjadi hal-hal seperti niki. Jadi aran musibah niki jamaah sekalian, ndekne banjir doang, ndekne gempa doang. Kita dipimpin oleh orang zalim, musibah beli arannya masih niki nggih. Nah, ujinya itu si penyakit sindet Tuhan daya kan termasuk doang musibah arannya itu nggih. Nah, jadi tinggal kita ente mele musibah atau terjauh si musibah lekan musibah si Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian ya, ente beriman, ente bertakwa, maka Allah pasti akan melimpahkan kepada kita berkah dari langit dan bumi. Ini disampaikan sendiri oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi ada jaminan lekan Allah Subhanahu wa taala, ente beriman ampun te bertakwa, pasti akan dilimpahkan kepada kita berkah dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya ente dusta yangnya, ingat ya, Allah akan menyiksa kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, selain kita berdoa jamaah sekalian, ampunna jauhang kita lekan musibah si Allah, tentu juga kita harus berikhtiar, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan hendak sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa, terutama sekali dosa-dosa besar yang bisa mendatangkan azab Allah. Nah, mungkin sekedar niki jamaah sekalian, karena makin kita akan bahas masalah najis ya. Nah, jadi le kitab Taqrirus Sadidah niki juga ada khusus bab an-najasat ya. Nah, cuman tiang sekedar menjadikan referensi saja, karena ndek tiang baca selapuknya bares niki kitab niki yang hanya memberikan secara globalnya penjelasan tentang masalah zakat ya. Karena niki ada juga beberapa pertanyaan yang harus kita bahas nanti dari jamaah kita. Jadi lek bab najasat si perlu tahu dulu napi ara najis nggih. Nah, jadi najis menurut bahasa adalah kullu mustaqdzar. Nah, tiap-tiap yang dipandang kotor, dipandang jijik, najis. Nah, ini lek bahasa. Nah, cuma dan lek syara atau lek menurut agama, ndek marak niki definisinya atau ta'rifnya, pengertiannya. Ndek nggih. Nah, jadi menurut syara adalah kullu mustaqdzarin yamna'u sihhatas salat haitsu la murakhis. Nabi juga benda-benda atau sesuatu yang dipandang kotor yang mencegah sahnya solat, sekira tidak ada yang meringankan, niki aran najis menurut agama. Marak misal ludah tusik teh, irus teh, yang menjijikkan atau ndek? Kan termasuk menjijikkan. Lagu ndek ne mencegah sahnya solat teh, maka dia itu termasuk benda yang suci. Angka irus tusik ndek ne najis walaupun dia menjijikkan. Nengke penek darah atau napilah si sifatnya najis, kan dia kotor, menjijikkan, dan dia mencegah sahnya solat, maka itulah najis menurut agama ya. Jadi najis niki jamaah sekalian ya, arak si temaaf, arak si ndek ne temaaf, ya luwek macam neng ya. Laun pembagiannya arak najis si mughallazah, arak najis si mutawassitah, arak najis si mukhaffafah. Nah, cuman kita bahas dulu tentang masalah basic kenana murakhis, yaitu yang meringankan, artinya yang nanti akan bisa dimaafkan. Nah, misalnya sedikit darah, misalnya arak darah metik kita, cuma darah sekejip, nah lek air yang teh kelagu nggih, ndak elek benda cair karena tidak dimaafkan ya. Nah ini maaf ya, cuma dan luwek lalu menurut urut jelas tidak dimaafkan. Tapi kalau sedikit dimaafkan.
Atau juga ada najis yang tidak bisa dilihat mata. Nah, dalam hal niki pasyari rakhasa fiha, maka syari memberikan keringanan padanya, artinya memaafkannya, ai afa anha. Jadi qalilud dam, sedikitnya darah. Nah, dan wan najasa allati la yudrikuha tarf, yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya najis yang tidak bisa dilihat mata, marak misal arak lalat, hinggap elek kotoran niki basah nggih, ampun kelep. Tema yang ning ai tadi ki, ya tema pun kelep ampun, tetap ai niki suci, bisa diminum. Nggih, artinya najis niki temaaf walaupun lalatino ngone ya trik elek kotoran niki, karena dia najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, nengke dari segi jenis-jenisnya kan ya luwe masih jamaah sekalian kan. Nah, jadi arak najis niki najis hukmiyah, arak najis niki najis ainiyah. Perlu tahu beda yang ya niki nggih. Nah, karena lon terkait masalah solat. Nah, misalnya arak dengan yang dana tahu diri na ngadu kerang gemi, artinya kerang gemina niki ia wah begak suene tepenen isi bayine atau ngumbe wah hilang membune dek narak warnene dek narak wah ciri-cirine kan arak najis elek kayak yang niki. Nah, keduna ya sembahyang misalnya ya. Nah, keduna sembahyang kebetulan jadi ya imam. Nah, jadi keduna sembahyang jadi ya imam. Nah, setelah selesai sembahyang ini pun ingat, oh kayak yang si Rubian, oh kayak yang gemi kan lagu ingat tahu dek narak ain najis nah ya. Nah, dalam hal niki ada pengaruhnya le hukum solat, artinya solat itu dia saja imam itu yang berkewajiban mengulang, tetapi makmumnya tidak mengulang kumbeknya karena yang dia serius dengan ya, sama juga dengan ketika kita menjadi imam dalam keadaan dek uduk tu misalnya kita berhadas kecil. Nah, jadi kan makmum dia tahu itu ya. Nah, dalam hal ini kita doang wajib mengulang, makmum tidak perlu mengulang ya, seperti itu. Beda halnya najisnya ainiyah. Aran ainiyah niki bisa dilihat oleh panca indera kita. Misalnya wah jelas-jelas elek kerang niki aran najis nggih, yari ya imam. Nah, dalam hal niki selepukna ngulang baik imam maupun makmum kena ya jelas. Nah, ya zahir, ya nampak benar najis niki. Nah, selain jenis-jenisnya namarat niki, ada juga beberapa najis-najis yang mungkin arak sebagian ita ndek mantap paham. Marak misal si keluar lekan mohon maaf bagian depan lah. Nah, kubul atau misalnya zakar untuk laki-laki, faraj untuk wanita ya. Nah, marak misal si sugul lekan ita ini tersampiang kerana ini hukum ya. Nah, jadi ada 4 macam si biasa sugul nggih. Si pertama arana mani, mazi, wadi dan kencing teh nggih. Nah, kan ini yang lekan si sugul lekan kemaluan dengan memang nggih. Nah, jadi mazi, wadi, mani terus napiare kencing si biasa nggih. Nah, en kencing wah jelas tahu teh haram nggih. Nah, begitu juga dengan mazi. Nah, piaran mazi, jadi mazi niki adalah cairan yang kental yang keluar ketika timbul syahwat ya. Nah, ngubah hukumnya najis dan membatalkan wudu andena sugul. Begitu juga dengan wadi. Nah, piaran wadi air kencing, air yang berwarna putih yang keluar setelah temene. Misalnya kita selesai mene ara air putih ruena nggih, ini orang wadi, ini juga hukumnya najis dan kalau keluar juga membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan mandi. Nah, jadi mazi, wadi tidak mewajibkan mandi karena dia disamakan dengan kencing. Nah, dan najisnya pun termasuk najis mutawassithah. Nah, jadi wah maklum itu. Nah, niki an mani ngumbah hukumna. Nah, an mani niki hukumna suci nggih. Nah, jadi mani niki hukumna suci. Jadi ande ne arak dan tidak membatalkan wudu keluarnya mani niki. Misalnya tiang tokol marak niki atau arak pelungguh tokol misalnya. Nah, terus tidam itu sampai ngimpi. Nah, misalnya tidam situ lan tulen nah nggih. Ihtilam, mimpi basah lah nggih, sugul mani. Nggih.
Indak dah batal wuduk teh. Kumbeknya kerana kita tidur menempati tempat. Nggih, artinya pantatan niki menetapi tempat ni nggih. Indak nah batal wuduk teh. Lagu kandung teh lebih belik lagi, iaitu hadas besar. Nggih. Nah, lagu si ampun jelasan kita marah niki. Jadi keluarnya mani itu tidak membatalkan wuduk, tetapi kita mengandung hadas yang besar. Boleh itu atau wajib itu mandi. Nggih. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus tahu jamaah sekalian. Ampun dah laun sugul mazin teh mandi itu kan lelah lahin diri teh. Nah, karena yang mewajibkan mandi itu ketika yang keluar itu adalah mani, ya. Nah, terus mohon maaf juga niki khusus untuk dengan Nina, mohon maaf. Nah, jadi niki kitab niki ada sebutan nih teh, masalah rutubati farjil mar'ah, atau mungkin bisa kita sebut dengan keputihan, ya. Nah, jadi keputihan niki sebenarnya telu jenisnya jamaah sekalian. Arak keputihan niki suci, artinya ndekne najis, ada yang najis. Nah, jadi tena sebutnya lek kitab niki tahiratun qat'an, suci secara pasti. Mbe keputihan si suci niki wahiya ma tahruju mimma yajibu ghasluhu fil istinja wa huwa ma yazharu inda julusiha. Nilai kitab niki si maksudnya adalah sesuatu yang keluar dari sesuatu yang wajib dibasuh ketika istinja. Si wajib na besok si dengan ini kenyang kena istinja dan ia pegitan waktunya si tokol, ya. Nah, mungkin nanti jamaah perempuan lebih tahu maksud tiang, ya. Nah, entono le kana sugul keputihan iki ndekna najis. Tetapi kalau keputihan itu keluar ini dari waro'ah batnil farji, karena disebutnya letene hukum si kedua najisatun qat'an, najis secara pasti. Artinya wah sepakat ulama najis. Letene baya wahiya ma tahruju min wara'i batinil farji, ialah sesuatu yang keluar dari belakang bagian dalam daripada farji perempuan. Nah, basic maksudnya niki wa huwa ma la yasiluhu zakarul mujami', yaitu sesuatu atau tempat yang tidak sampai disentuh oleh zakar orang yang menjima. Nah, agak dalam lah lekana sugul, nah sino hukumnya najis. Berarti arak keputihan niki suci. Nah, lagu walaupun marak ngeni jamaah sekalian, karena en pelungguh nanti tidak bisa membedakan, ya, tidak bisa membedakan. Untuk terberhati-hati sarian terbesuk, ya. Nah, terbesuk ya sarian. Kerana lu ndak tahu beda yang bele kana sugul kan salah-salah, ya. Nah, ndak pelih kita jarina. Karena yang tahu beda yang bele kana sugul, kita bisa memakai hukum seperti niki, ya. Pada barang mani yang dah sedikit tambahan tentang mani, ya. Tentu sebutnya lek kitab mani suci. Nah, lagu si maksudnya suci no ketika dia tidak bercampur dengan sesuatu. Mohon maaf, ketika timbul syahwat dengan kan keluar mazi. Nah, ketika mazi keluar, apa sugul mani bercampur, ya. Bendek sene suci jarina, karena dia sudah terkena oleh sesuatu yang najis. Jadi untuk ihtiyatnya tetap doang terbesuk paling bagus, nggih. Nah, jadi sim kenena suci no murni tanpa ada campurannya. Ino si kenena mani si suci, nggih. Nah, jadi tiang harus dengan waktu soalnya niki ada pertanyaan dari jamaah yang kita mau jawab, sekaligus juga nanti ada permintaan doa, nggih. Nah, jadi untuk tiang nyingkat sebentar dulu, nggih, tiang periksa dulu pertanyaan niki. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab semuanya, karena marak bahasan tiang niki lon endek tiang paham atau endek tiang tahu, endek tiang banding jawab, nggih. Nah, siapa tahu nanti pertanyaan dari jamaah niki, karena waktu isa kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya si pertama, bagaimana hukumnya orang yang menerima bantuan dari pemerintah sedangkan dia mampu? Nah, ya. Nah, jadi ini wah maraangkun wah sesuatu yang napiarane bukan rahasia lagi makin, ya.
Jadi luwek gati dengan si sugi. Lagu ia mu BLT sementara sindek narak dia nemu napi-napi ya. Nah, ngumbe hukumna. Nah, jadi tentu enteng rausin hukumna ya sebaiknya dia ndek terbayat ya. Atau yang temelim bayat ya silahkan diambil tetapi diserahkan kepada yang lebih berhak. Karena tiang yakin niki kebetulan semeton adi lek tene biasa kan tujuan utama untuk orang miskin kan nggih. Dan harap sebenarnya niat pemerintah gan beang dengan si sugih nggih nggih dan harap kalau tuan happy pi mau ida BLT no kan dan mau kan mau langsung tiang baitin ya nggih. Nah jadi ada kanggo niki nggih. Jadi artinya sebagusnya dendek ta anu ya teh manfaatan taruhlah terbaik ya silahkan diambil. Apalagi makin syaratnya harus ite ketuk gini semal kita bayar BLT yang tersugi kan jadi rawas ya. Lagu seandainya terbayat bayat cuman beang dengan si berhak atau si nara si memang berhak untuk menerima hal-hal seperti niki. Luwe lek posting-postingan dengan si ngomeh pegawai omeangnya nggih. Nah jadi sebenarnya yang salah ketika mendata ini data niki bukan hubungin apa pegawai ente berdang keliang Pak Kaling hubungin, Pak Kaling mungkin bisa membantu nanti akan dimasukkan datanya, mungkin bisa dirubah nanti itu kan. Nah jadi mencari yang lebih berhak. Tapi seandainya ada di antara pelungguh yang dapat cuman pelungguh mampu, silahkan diambil tetapi berikan kepada yang berhak atau orang yang tidak mampu. Ampun ndaknya doa yang kita derek lawan si dengan bani sida. Nah misalnya sida mampu bayat dia ya mudah-mudahan itu tundek nara ini kan doa dengan singano becat lu terkabulang si Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang menjalankan meminjamkan uang. Nah, bahasanya ngelekang kepeng. Nah, ini wahan-wahan ngelekang kepeng kan lain pikiran teng ya. Nah, kan sampun tiang sampeang pada dasarnya hukum peminjam meminjam niki mubah kan, bahkan bisa menjadi sunat anda betul-betul kita bertujuan nulung dengan ya. Nah jadi mau kita puheleng ya. Nah lagu tentu pertanyaan seperti ini yang dimaksud adalah dengan si nyinggang kepeng nyinggek sejuta ulek sejuta setengah. Nah ini yakin tiang niki maksudnya ya. Cuman kan dia semel nyebutnya lek teneng ya, ndak pedas lalu ya. Nah, jadi ketika ada orang meminjamkan uang dan dia mengharapkan lebih, jelas itu adalah riba. Dan ini apabila diucapkan di dalam akad. Misalnya gini, beang tiang nyinggek kepeng. Nah ini mendah kebalikannya kadang-kadang sering disalahpahami. Jadi ndeknya si menyinggang doang bebase ampun terjatuh riba. Marak misal tiang mesinggang ya. Nah, onggeh ne tiang beang sida nyinggek kepeng sejuta, lagu laun kuring sebulan uleang sejuta setengah. Jelas riba kan? Karena arah le akad. Nah, lagu ketika kebalik misalnya dengan si nyinggek niki bebase marak niki. Beang tiang nyinggek kepeng mai sejuta, laun tiang uleang sida sejuta setengah kuring sebulan. Sama dengan yang tadi, ndarak bedanya. Karena sama-sama disebutkan di dalam akad dan mengharapkan lebih. Beda marak niki jamaah sekalian ya. Nah ente beang dengan nyinggak kepeng beang nyinggak kepeng sejuta dan arah itu onggeh niki sila. Nah jadi sebulan uleang ni sebagai tanda terima kasih. Nah niki dekedum li rokok atau neping ni ya. Nah ya ini ndak apa-apa karena ini sebagai tanda terima kasih nah. Walaupun banyak ulama yang memakruhkan juga hukum ni ya. Nah, cuman waktu nasi beang si de lebihna ino ya ndak pas lebihna luwe kemo si de lawan yang lebihna ada 10.000 kena nyebang si de. Nah lain cerita aja ya urang no itu ikhlas ya. Nah karena tujuan utama kita yang dengan nyingge ino kita nulung dengan ya nggih. Si ketelu, apa bisa uang masjid digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, anak putus sekolah, fakir miskin. Nah, jadi uang masjid yang memang khusus untuk kepentingan masjid jamaah sekalian ya. Nah, jadi lain laun cara temetangnya masyarakat si tidak mampu, nanti kita bisa ambil donasi atau mentepetang lekan
kepeng si lainan nggih, karena en masjid niki niat dengan si bersedekah untuk masjid, maka kepentingannya juga harus untuk masjid. Jadi berat lek masalah masjid, tidak sembarangan kita memakai uang masjid seperti itu nggih. Nah nggih, sila. Ndek nang bangun, yang anang berpasak ini kan, tidak ada masalah nggih. Nggih, malah lebih bagus kan niki ampun terhindar lah kan, bercampur ni nama nggih. Ada masalah niki dan bangun. Nggih. Nggih. Dah dengar apa? Iya, ya bertutup. Ni bertutup jari sekali kan. Ya, lagu elek masjid sebenarnya ndak bangun be Pak Guru. Nggih. Karena elek masjid kan tidak apa-apa kita itu asal narak lekan tema menghubungin tema pernah menemui imam lah kan. Ya, enggak apa-apa sebenarnya masjid. Si tahun nak berkaidu ngene lek balik. Ya, nah, lek balik. Atau lek masjid lagu ia tertutup jadi sekali lawang nang nggih tepakulah ndak narak lekan tema jadi sekali nah bermasalah nggih. Nah, nggih arah yang penting arah lekan teteme tiba napiarana tiba imam lah istilahnya buat ini ya. Nah, masih suwe isa ni kurang 5 menit. Oh 5 menit nggih. Nah 5 menit. Nah, oh nggih. Bingung jangan negara apa kan kangkut Natal bersama. Nah, ya memang makin arah rencana nggih Natal bersama dari Menteri Agama kita. Nah, dan menurut yang pribadi, cuma ini pendapat pribadi nggih. Nah, yang kita hindari lah, nah, karena salah-salah masih nggih. Itu akidah masalah yang berkaitan dengan akidah ya. Luwek sewah hendaknya setuju masih kan, banyak yang tidak setuju. Tapi tentu beliau juga mungkin sehingga nah bade yang jalan sesuai dengan ilmu beliau nggih sebagai Menteri Agama. Tapi menurut yang pribadi ndek tiang milu nah ngono nggih. Nah dalam hal ini harus terbani mengambil satu keputusan. Nah jadi tiang ndek tiang milu karena tiang takut lawan ndek tiang bon jaga le masalah akidah ini karena berkaitan dengan ibadah nggih. Kan mengucapkan selamat Natal doang masyarakat khilaf ulama nggih. Nah masyarakat khilaf ulama apalagi kalau kita Natal bersama, ikut Natal bersama. Cuma kita kan dek mante tahu nah pisi maksudnya Natal bersama itu apakah orang Islam diajak ikut Natal atau ngumbe kan dek mante tahu ngumbe pelaksanaannya. Jadi husnuzon dulu nggih. Nah lalu tersiriu ang ngumbe pelaksanaannya nggih. Nah mungkin si maksudnya itu apakah ngumbe wallahu alam kan dek mante tahu nggih. Nah memang bingung itu saat-saat niki. Usul masalah khutbah ya. Tapi ikut badan niki? Nggih, usul ubin ikut khutbah. Terus ikut badan niki khutbah niki. Masalah itu apa nak? Salah enggak di anu. Kelana pina. Atapuan. Ya, terus? Ya, enggak niki dan coba aku. Niki khutbahnya artinya maksudnya khutbah ya, khutbah de usulang na pina. Niki si apa sah ya bu mati ini. Oh nggih, tetap sah nggih. Kan ada nggih. Uzkurullah zikran katsira cukup wah. Dan mesti taqullah dan nggih. Kan ada nggih, ndak masalah nggih. Cukup nggih. Nggih, cukup niki nggih. Cukup nggih. Jadi ndak nane lagu nggih. Dia mesti itaqullah apa nggih. Dan misalnya atiullah wa atiur rasul cukup ini nggih. Nah, cuman niki tak tiang anu sekejap nggih. Nah niki kan niki amma ba'du ayuhan nas uzkurullah dzikran katsira wa kunu min ulil albab wah termasuk doang niki kan nggih. Perintah untuk bertakwa istilahnya nggih. Nah enggak apa-apa. Jadi ndak mesti takyin dengan lafaz taqwallah. Cuman niki tak tiang permasalahan lek tiang elek sallallahu alaihi wa alihi ini memakai damir. Nah, jadi lek mazhab teh lemah niki walaupun arak sing ngangguang. Lagu almarhum bapak tiang gurun tiang lain bapak Mustafa dek ngangguang beliau ni. Nah, jadi dengan memakai sallallahu alaihi nggih. Nah, cuman arak ulama sing ngangguang nggih.
Nah, atau andai wah terjadi intinya dende ulang ampuk. Lebih baik memakai dhamir saja. Dengan memakai isim zahir nanti. Usaha untuk memakai isim zahir, nggih. Nah. Akan ente nyeri ente nganu khutbah, nggih. Nah, jadi usaha yang besi wah wah nggih, si wah biasa-biasa tekadu si dengan tuak telai si ngadu. Nah piarane selawat ni ngadu isim zahir, kalimat bertakwane ittaqullah napi sulitnya timbang tengadu si bakalan terjadi khilaf-khilaf, jadi masalah, jadi fitnah maraniki kan. Nah ini sebaiknya ya. Nah jadi nabu si anu ante tombe si wah keruan barang mazhab te maraniki ya. Nah niki kan dia memakai dhamir lek waktu nah piarane lek selawatnya ino rawani te lek masalah niki ya. Lek balik bagian besar nek ngangguang ya. Pernah terjadi dulu suruh ngulang ya. Pernah terjadi disuruh mengulang. Nggih, enggak apa-apa nggih sudah. Insyaallah ende mengikuti pendapat sing ngangguang isim damir nggih. Ini berkaitan dengan ADT. Jadi ini kan ya sebagai belajar Bapak. Kadang masih bertanya-tanya gimana cara kita untuk membalas anak-anak kecil ini dan jaga dalam masjid. Sekarang barat kita mikir, Masya Allah. Ajar juga Pak. Masjid harus kedengaran pengajian juga karena kita menganggap bahwa diri kita itu baik begitu. Tapi kan kemana remaja yang lain gitu kan? Apakah ini bagian daripada ketika mereka dulu kecil dan mereka itu bermain-main lah gitu kan? Kemudian dimana oleh orang tua akhirnya mereka tidak menemukan kenyamanan ketika beribadah. Dan ini kan juga bagian daripada pengalaman Tiang karena Tiang seorang mahasiswa gitu, yang dulu datang masjid terutama masjid yang memang dikelola. Contoh masjid lah samping tempat pembuangan sampah Pak kan dikelola oleh bagus lah pengelola masjid, kemudian di senter rendah. Nah itu kadang-kadang kecil justru istilahnya luasa para berjuara apa yang tebal segala macam. Nah supaya tidak menimbulkan permasalahan Rumbe kadang ngadepin hal semacam ini. Nah, jadi sebenarnya tidak apa-apa karena kode tak masjid selama itu dengan tua mampulah untuk apa namanya menjaga atau ngajarnya untuk menjaga tata tertib. Cuman kan dia masih kode agak sulit juga ya. Nah, si penting intinya jamaah sekalian ya. Nah, tujuan utama karena itu nanya bijan taning masjid untuk membiasakan supaya nanti kalau sudah besar dia terbiasa di masjid. Nah, jadi ngumben tantem balak ya sebijaksana mungkin tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tanpa harus melakukan hal-hal misalnya jateng fitnah atau ngobrol itu bersiap bareng dengan tuan ini kan niki yang terjadi kalau berlebihan cara tembalak yang ya. Nah mereka bisa niki tapi en balak yang masjid dek ya. Nah selama dek jelas dengan terganggu isinya ya. Nah dek balak ya. Assalamualaikum Imam. Ya. Maksudnya oh nggih ndek hampir lek selepuk masjid terjadi niki nggih hampir lek selepuk masjid bala sudah jelas ini halaman melihat itu maksud nasihat ini waktu berjalan itu tentang kudu suara itu ndak berjalan kan orang ada yang bapak tebala asal di luar sholat kan nah di luar sholat enggak di luar sholat enggak dan bangun tebala kan artinya dari rumah balak ya maksud balak berjorak kan maksudnya balak dendek sampai nimbulang hal-hal si terjadi cekcok tu ngumbe kece dengan tuan ini kenantiang. Nah baru tetap kita berusaha sebijaksana mungkin memahami bahwa dia itu anak kode si mungkin butuh perhatian atau butuh nasihat atau ngumbe lah. Nah inilah tepete solusinya barang-barang ya. Dan ini karena dia terjadi lek deriki doang ya termasuk hampir semua masjid. Embe tot yang isi hampir seperti ini. Nah iteng na waladhdallin adanya amin macam orang kata amin nggih. Nah ngumben tante nang gitu. Tebon tante karena kode aran nggih. Jadi mungkin sekedar niki dulu jamaah sekalian nggih insyaallah jemaah lanjutan ya. Kita sesuai dengan permintaan Kak Tuan Haji HPP ngiring nggih. Nah sila jamaah sekalian bareng-bareng baca Fatihah. Ternyata mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala
memudahkan segala urusan jamaah kita yang hendak berumrah, yaitu istri Bapak Haji Papipi beserta putra beliau. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya sampai ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dengan selamat, diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan kekuatan dalam melaksanakan seluruh ibadah, rangkaian ibadah umrah, dan mudah-mudahan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga dengan membawa umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتب السلامة والصحة العافية لنا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن أحسن إلينا ولعبيدك العمار والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم بلغهما إلى الحرمين سالمين. اللهم يسر أمورهما. اللهم احفظهما واحفظ ما معهما. اللهم اشرف عنهما البلاء والسوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل عمرتهما عمرة مبرورة وسعيهما سعيا مشكورا وذنبهما ذنبا مغفورا وعملهما عملا صالحا مقبولا وتجارتهما تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا وإياهما من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.